Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adela Grace Teresia dari Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Di video kali ini, saya akan menunjukkan hasil media pembelajaran saya berupa mind map interaktif yang berjudul Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi, yang kedua mengklasifikasikan faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi, yang keempat membedakan pengertian pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, yang kelima menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi, yang keenam mengklasifikasikan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan yang terakhir mengukur pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya akan membacakan kompetensi inti. Yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menghayati mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang terakhir, mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Dan yang terakhir ada kompetensi dasar. Yang pertama, mensyukuri pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, dan mandiri dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan di Indonesia, serta menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi. Yang ketiga, mendeskripsikan konsep pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, permasalahan, dan cara mengatasinya. Dan yang terakhir, menyajikan temuan permasalahan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta cara mengatasinya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sehat semua kan? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Winda. Minta tolong doanya ya, Mbak. Iya, Ibu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Winda. Sama Ibu. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, betul. Sebelumnya udah dibaca materinya dari Google Classroom yang saya kirim kemarin? Sudah, Bu. Oke, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar dan bermain dari mind map interaktif. Oke, di sini ada jawaban. Ini diapain, Bu? Bentar, saya Oh, acak iya. dulu ya. Oke. Nah, di sini nanti jawabannya akan dicocokkan dari pertanyaan yang akan saya buat. Nah, sebelumnya untuk menentukan urutan pertama siapa yang akan bermain, teman-teman home pipa dulu deh. Oke. Lempi payung gambreng. Oke, sama semua ya. Payung gambreng. Oke, Olivia. Ya, Bu. Nah, Olivia, saya akan mengacak pertanyaannya. Nanti kamu pilih salah satu. Oke? Pertanyaannya, jelaskan konsep rumus pertumbuhan ekonomi. Bu, ini Bu soalnya. Ini Bu, jadi tuh rumus pertumbuhan ekonomi itu sama dengan PDB T dikurang PDB T1 dibagi PDBT dikali 100%. Nah, di mana PDBT ini adalah produk domestik bruto dikurangi
produk domestik bruto tahun sebelumnya dibagi produk domestik bruto dikali 100%. Ini ada di sini, Bu. Oke. Benar ya teman-teman, kita kasih applause untuk Olivia. Lalu Olivia, kamu tunjuk salah satu teman kamu. Oh, selanjutnya Renaldo. Oke. Oke, jadi pertanyaannya itu sebutkan dan jelaskan teori pertumbuhan ekonomi. Waduh, saya bingung ini. Teman-teman, ada yang bisa bantu nggak? Ini deh kayaknya. Ini bukan. Oh, coba saya lihat dulu. Ibu ini soalnya, Ibu. Oh ya, saya ingat. Jadi kalau dari teorinya Adam Smith itu, perekonomian tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan kependudukan. Terus untuk dari teori Robert Malthus, Bukan. untuk teorinya itu ini pertumbuhan penduduk 2 kali lipat dibandingkan produksi pangan, sehingga akan terjadi krisis pangan atau kelangkaan. Untuk teori dari Ricardo, menurut saya yang ini karena pertumbuhan ekonomi yang semakin besar menyebabkan penurunan upah dan ekonomi menjadi mati. Selanjutnya untuk Crumpler, seingat saya dia menjelaskan kalau pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Untuk Harold Domar, yang saya ingat dia membicarakan tentang adanya investasi, yaitu perlu ada investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau bisa dikatakan steady growth. Berarti untuk yang terakhir Robert Solow adalah semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi modal atau output yang dihasilkan. Jadi ini menurut saya seperti ini, Bu. Oke, benar ya teman-teman, kita kasih applause. Oke, Rena, selanjutnya silakan memilih teman. Siapa ya? Mungkin saya pilih Winda, Bu, untuk Oke. selanjutnya. Dari Winda, silakan. Sebutkan dan jelaskan faktor pertumbuhan ekonomi. Nih Bu, soalnya. Gimana ya guys? Ini kali Ini nih. Nih. Jangan dibantu, biar aku sendirian aja. kamu hebat. Yuk. Menurut saya, tenaga manajerial itu berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Terus tuh tingkah laku, sikap, motivasi, perdagangan masyarakat atau kelembagaan masyarakat, dan tertib hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik juga menjadi kemajuan ekonomi itu masuk ke aspek sosial, Bu. Terus itu yang selanjutnya, akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi dan proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan itu masuk ke modal. Oke, bagus. Betul ya teman-teman? Kita berikan aplaus. Oke, Winda, silakan selanjutnya pilih teman. Eca. Oke, Eca. Nah, pertanyaannya sebutkan dan jelaskan faktor pembangunan ekonomi.
ada teknologi, yaitu teknologi yang tinggi itu akan menekan biaya produksi dan meningkatkan jumlah barang yang mampu oleh masyarakat, yaitu di teknologi. Kemudian ada uang. Semakin banyak uang yang digunakan untuk proses produksi itu, semakin banyak juga output yang mampu dihasilkan, dengan catatan bahwa uang ini digunakan dengan efisien. Kemudian ada kekayaan alam. Semakin banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Yang terakhir ada jumlah dan kualitas produksi, yaitu masyarakat menjadi lebih produktif dan aktivitas ekonomi akan semakin berkembang. Oke, bagus. Pintar, tepuk tangan teman-teman. Oke, selanjutnya Eca, silakan pilih teman. Febri, Bu. Oke, Febri. Jelaskan pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, itu kan tinggal 4 nih, Bu. Ini itu yang pengertiannya pertumbuhan. Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Nah, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Ya, Bu, aku taruh sini. Terus selanjutnya yang pengertiannya pembangunan. Nah, suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahannya fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Nih, Bu. Oke, betul ya teman-teman, kita kasih tepuk tangan. Nah, yang terakhir tinggal satu murid, berarti Miftah. Nah, baik Ibu. Pertanyaannya ada, jelaskan perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perbedaan dari pembangunan ada proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, meningkatkan produk per kapita, memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan perbaikan, kelembagaan, kondisi ekonomi, sikap dan struktur yang ada supaya lebih berhasil dan berdaya guna. Ini masuk ke pembangunan. Dan untuk yang terakhir ada pertumbuhan. Proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang, tidak memperhatikan pemerataan pendapatan, tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Jadi penekanannya hanya pada pertambahan sarana seperti jembatan, mesin, dan sarana listrik. Masuk ke pertumbuhan. Oke, betul ya teman-teman, kita berikan aplaus. Oke teman-teman, kegiatan bermain dan belajar kita dengan materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi telah selesai. Nah, kita berikan aplaus untuk diri sendiri. Bagaimana teman-teman dinamika kita pada pagi hari ini? Menarik. Mau lagi? Mau lagi? Oke, minggu depan kita buat akan seperti ini. Nah, berarti kan teman-teman udah ngerti nih pengertian, perbedaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Lalu ada teori pertumbuhan dan ekonomi dari berbagai ahli, serta ada rumus pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta tolong Eca untuk mimpin doa. Baik, Bu, terima kasih. Marilah kita berdoa ya teman-teman. Mari kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih Eca untuk memimpin doanya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.